Banyak yang salah salvok atau salah fokus ketika Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac. Selain tangan vaksinator yang gemeteran, ada juga yang mempertanyakan apakah ada perbedaan suntik vaksin di tangan kiri dengan tangan kanan. Anda yang mengikuti proses vaksinasi perdana di Istana Rabu pagi pasti ingat momen di mana tangan vaksinator tampak gemetar saat menyuntikkan vaksin Sinovac ke tangan Presiden Joko Widodo. Vaksinator itu adalah Profesor Dr. Abdul Muthalib. Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan mengaku gemetar karena grogi. Jokowi pun menyadari hal itu. Ya, ada sedikit rasa takut karena saya juga melihat kan, beliau agak Prof. Abdul Muthalibnya agak gemetar sedikit, jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar. Yang jadi perhatian lain, Jokowi disuntik di bagian lengan kiri atas, sedangkan sebelumnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong disuntik vaksin Pfizer di lengan kanan atas 8 Januari lalu. Lantas adakah perbedaan antara suntikan di tangan kanan dan kiri? Dalam proses penyuntikan, hal yang paling penting adalah harus sesuai dengan lokasi suntikan yang dituju. Pemilihan lengan kiri atau kanan biasanya dilandaskan pada permintaan pasien, tangan mana yang banyak digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Jika pasien lebih dominan menggunakan tangan kanan, maka vaksinasi akan diberikan di tangan kiri. Tujuannya agar jika terjadi efek samping di tangan akibat penyuntikan, tidak mengganggu aktivitas pasien. Efek samping yang timbul akibat vaksinasi disebut kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI. KIPI yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin lain yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan gejala yang timbul. Yang pertama adalah reaksi lokal. Untuk reaksi lokal yang ringan, penerima vaksin dapat melakukan kompres dingin pada lokasi nyeri dan minum paracetamol sesuai dosis. Yang kedua adalah reaksi sistemik yang ditandai dengan gejala seperti demam, nyeri otot pada seluruh badan, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Jika muncul reaksi sistemik ringan, minum air lebih banyak, gunakan pakaian nyaman, kompres atau mandi air hangat, dan minum obat paracetamol sesuai dosis. Yang ketiga adalah reaksi lain, seperti reaksi alergi, reaksi anafilaksis, dan pingsan. Reaksi anafilaksis pada umumnya terjadi dengan cepat, yakni 5-30 menit sesudah suntikan. Tanda awal reaksi anafilaksis ditandai dengan warna kemerahan pada seluruh tubuh, rasa gatal, dan sesak nafas. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus KIPI yang serius, Kementerian Kesehatan telah menyusun prosedur di mana setiap penerima vaksin diminta untuk berada di lokasi pemberian minimal 30 menit sesudah disuntik. Tim Liputan CNN Indonesia.